Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sayyidah Tuniswa dengan NIM 2110913120018. Di sini saya mempunyai sebuah buku ibu yang berjudul A Guide to Self-Love yang ditulis oleh Dr. Ira Adriati, Dr. Elvin Gunawan, dan Dr. Irma Damayanti. Buku ini membahas tentang bagaimana cara kita untuk mencintai diri sendiri. Dalam buku A Guide to Self-Love ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, Open Your Mind. Yang kedua, Fight. Dan yang ketiga, To Be a Winner. Open Your Mind. Hai kamu yang selalu tersenyum, kamu yang selalu bahagia, kamu yang selalu tampak baik-baik saja. Sekarang kamu boleh melepas topengmu. Kamu boleh menjadi apa yang kamu mau di hadapanku. Aku, sosok yang kamu lihat sekarang dalam cermin ini. Aku berjanji akan selalu ada untukmu. Aku akan selalu menemanimu, mendampingimu. Aku akan menjadi temanmu yang terbaik, mendampingimu dalam suka dan duka, kapanpun, dimanapun. Hai sahabatku, kamu benar. Kalau aku lelah, kalau aku kecewa, kalau aku marah, aku tidak puas dengan diriku. Aku ternyata tidak lebih cantik dari sahabatku. Aku ternyata tidak lebih pintar dari teman-temanku. Aku pun tak memiliki kekayaan seperti mereka. Hai kamu, menjadi tidak baik-baik saja adalah bukti kita manusia yang akan berkembang. Berkembang menjadi lebih baik, lebih tangguh. Menjadi kuat bukan berarti harus selalu baik-baik saja. Oke, kalau begitu bolehkah aku katakan jika aku sedang sedih, jika aku sedang marah, jika aku sedang kecewa, jika aku sedang malu, jika aku sedang putus asa. Perasaanmu itu sangat manusiawi. Semua orang pernah merasakan hal itu. Fight. Tapi jika kamu ingin bangkit dan kuat, artinya menjadi kuat berarti mampu berkata tidak, berani meminta tolong saat diperlukan, berani menjauh ketika merasa teracuni, berani menerima kekalahan, berani mengakui kita tidak sempurna, berani melepas topengmu dan berjalan sebagai kamu apa adanya. Jadilah versi dirimu yang paling bahagia setiap harinya. Bagaimana aku bisa bahagia? Jika aku merasakan semua kekuranganku, jika aku merasakan semua kelemahanku, jika aku merasa rendah diri. Semua yang kamu rasakan itu pernah dirasakan oleh orang lain, mungkin oleh orang tuamu, kakakmu, atau adikmu, bahkan oleh teman-teman yang menurutmu sangat sempurna. Artinya, perasaanmu itu sesuatu yang wajar. Hanya saja, jangan memanjakan dirimu tenggelam dengan perasaan-perasaan itu. Ambillah secari kertas, coba buat daftar hal-hal yang membuatmu sedih dan hal-hal yang membuatmu bangga. Tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberimu kekuatan. Bebaskan dirimu untuk mempelajari hal baru. Banyaklah belajar dari alam, hidup berdampingan tanpa mengganggu kehidupan lainnya, bertanggung jawab untuk tumbuh dan berkembang. Menerima saat musim gugur tiba, karena musim semi akan datang. Tidak ada yang abadi. Kalau kamu pernah merasa dikucilkan dan diabaikan, kalau kamu pernah merasa ditinggalkan dan disia-siakan, kalau kamu pernah merasa tidak diapresiasi dan dicibir, kalau kamu merasa tidak layak dicintai, dan keberadaanmu adalah kesalahan yang hakiki, mungkin masih banyak yang ingin kamu tambahkan. Kamu tidak sendiri. Belajar ikhlaskan, belajar memaafkan. Bebaskan hidupmu dari belenggu trauma. Bebaskan dirimu dari belenggu kesedihan. Bebaskan dirimu dari belenggu dendam. Ini semua demi dirimu, agar bisa melangkah lebih bebas, lebih ringan. Maafkan, ikhlaskan. Yakinlah tidak ada yang abadi. Suatu saat badai dan kepahitan ini akan berganti, karena tidak ada yang abadi. Beranilah menceritakan pada orang yang kamu percaya. Meminta tolong ketika tidak sanggup adalah bukti kamu mencintai dirimu. Kamu boleh mengeluarkan semua perasaan sedihmu. Kamu boleh menangis, bahkan kamu bisa keluarkan amarahmu. Pasti ada keluarga atau sahabat atau gurumu yang akan setia mendengarkanmu dan menemanimu mengeluarkan emosi negatifmu. Mereka dengan senang hati mendengarkan keluh kesahmu hingga kamu merasa tenang. Belajarlah untuk merelakan, dan ikhlas akan membuatmu lebih dewasa dan mampu kembali menatap masa depan tanpa beban masa lalu.
Kemarahan dan kebencian hanya akan memberikan kesusahan dalam hidupmu. Tinggalkan semua itu, hadapi hidup dengan semangat. Setelah semua beban kamu keluarkan, cari kelebihanmu. Hal ini sangat penting. Sudah saatnya kamu membuat list berbagai kelebihan dirimu, menurut dirimu sendiri maupun menurut orang lain. Jangan ragu, jangan malu untuk membuat list berbagai kelebihan dirimu dari sudut pandang dirimu sendiri. Coba lihat contoh ini. Saya memang bukan juara kelas dengan nilai tertinggi, tetapi banyak teman senang curhat kepada saya. Saya tidak punya banyak fans, tetapi teman-teman yang mendekati saya adalah mereka yang ingin tulus bersahabat dengan saya. Mereka menerima saya apa adanya. Jika tadi kamu menuliskan kelebihan versi dirimu sendiri, maka temukan kekuranganmu. Lihat list kekurangan yang dibuat temanmu di bawah ini. Saya pemarah, tidak sabaran. Saya sering menghindari persoalan. Saya menunda-nunda pekerjaan. Saya sering menganggap remeh perasaan orang lain. List di atas bisa jadi titik awal kamu untuk memperbaiki dirimu. Kenapa sih aku harus pemarah? Karena aku panik, karena aku takut tidak selesai pekerjaanku. Oke, aku akan mencoba lebih tenang dan menerima kekurangan diriku maupun kekurangan orang-orang di sekelilingku. Hai, menghindari persoalan. Misalnya kamu tidak suka kelakuan pacarmu, tapi karena ingin damai, maka kamu tidak mengungkapkannya. Hingga akhirnya kamu bisa meledak karena menghindari mengungkapkan perasaanmu tadi. Tuh kan, akan lebih enak jika kita berani menghadapi hal-hal yang mungkin mengakibatkan konflik. Setiap kamu terpaku pada kekuranganmu, lihatlah list kelebihanmu. Hal itu akan membuka mata hatimu jika kamu adalah pribadi yang istimewa. To be a winner. Belajarlah, berkembanglah, dan kejarlah mimpimu. Tak ada kesuksesan yang didapat dengan mudah, semua melalui perjuangan, cucuran keringat, dan bahkan air mata. Hal terpenting, teruslah melangkah dan jangan pernah menyerah. Percayalah, suatu saat dirimu akan berada di podium juara kehidupanmu. Kalau kau pernah kehilangan momen itu, rebutlah kembali. Tanpa keyakinan, tidak ada kemungkinan. Namun, dengan keyakinan, tidak ada yang tidak mungkin. Kembalilah ke arena kehidupanmu. Setiap orang memiliki kejuaraannya masing-masing. Jadilah juara di kejuaraanmu, di podium hidupmu. Raih medali nomor 1 di kehidupanmu. Fokuslah pada kehidupanmu. Lihat pertandingan orang lain, tapi tidak perlu berpindah arena kan? Percaya diri muncul di saat kita berani mencoba. Tidak percaya diri itu ada karena kita tidak pernah mencoba. Mulailah menulis. Tulislah jurnal harianmu dengan indah, lengkapi dengan coretan warna-warni maupun kolase-kolase cantik yang berasal dari benda-benda yang berarti untuk kamu. Kamu pasti akan merasa lega, karena setiap hari telah banyak hal yang kamu lakukan, kegiatan yang kamu senangi dan yang membuatmu bahagia. Cari kesukaanmu, cari hobimu. Tidak perlu sama dengan temanmu yang suka main piano. Kamu bisa temukan hobimu yang unik. Mungkin kamu senang mengumpulkan berbagai jenis daun kering untuk menjadi bagian dari koleksi harianmu. Hobimu bisa saja memotret kupu-kupu, serangga, atau secangkir kopi setiap harinya. Melalui hobimu, haruslah membuat dirimu menjadi lebih gembira dan menyayangi dirimu sendiri. Menambah motivasimu untuk terus menjalani kehidupan ini. Keberanian adalah modal awal untuk memulai perjalanan untuk meraih mimpimu. Mulai berolahraga pagi dan nikmati sinar matahari pagi dengan suara kehidupan lainnya. Bersosialisasi dengan alam. Lihatlah embun pagi yang menempel di dedaunan. Lihatlah matahari terbenam dengan sumber jingganya. Dengarkan tetes air hujan atau aliran air sungai. Cobalah nikmati hal-hal sederhana yang ditawarkan alam tadi. Alam mengajarkanmu menghargai kehidupan ini dengan menyadari begitu banyak momen indah yang kamu alami. Cobalah menyapa anggota keluarga untuk membincangkan hal-hal kecil yang dapat mengiringimu akan kesadaran jika dirimu sangat berarti bagi sekelilingmu. Bisa juga kamu menyapa teman-teman di grup, sekadar mengucapkan selamat pagi, tetapi aura kebahagiaan akan hadir di antara kalian, karena semua merasakan perhatianmu. Ambil pelajaran setiap harinya. Carilah terus aktivitas yang membuatmu bahagia dalam menikmati kehidupan ini. Tak perlu tergesa-gesa untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Mungkin kita hanya berjalan perlahan,
Tetapi yang terpenting, kita tidak akan berhenti di tengah jalan. Hingga akhirnya kamu menyadari betapa istimewanya dirimu dengan keunikanmu sendiri yang tentu saja tidak sama dengan saudara kembarmu sekalipun. Mulailah, lingkarkan tanganmu di depan dadamu. Katakan seberapa besar kamu mencintai dirimu. Seberapa besar kamu ingin memperjuangkan kebahagiaan diri yang sedang kau peluk. Seberapa kamu meyakinkan diri yang kau peluk itu kalau kamu mencintai dan tidak akan meninggalkannya di sudut ruang hidupmu. Karena kamu layak dicintai. Karena keberadaan dirimu adalah bukti hadirnya cinta di dunia ini. Karena dirimu sendiri yang mampu membahagiakan dirimu. Keyakinan pada diri sendiri adalah modal utama dalam menciptakan hal besar dalam kehidupan. Bersyukurlah untuk keberadaan dirimu dan mulai bahagia dengan atau tanpa apresiasi dari orang lain. Kamu unik, kamu istimewa, dan kamu layak dicintai. Sadarlah bahwa mencintai orang lain dimulai dengan mencintai diri sendiri. Pada akhirnya, kita menyadari jika setiap manusia terdiri dari rangkaian raga, rasio, rasa, dan religi. Maka janganlah mengeluh karena tidak akan memperbaiki keadaan. Maka semangatlah untuk hari ini. Jalani semua dengan tulus, ikhlas, dan penuh rasa sabar. Waktu akan terus berjalan. Belajarlah dari masa lalu dan bersiaplah untuk masa depan. Berikan yang terbaik untuk hari ini dan jangan sia-siakan hidupmu. Karena Tuhan senantiasa menuntut kita menuju kebahagiaan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.